Bukankah ini sangat menyenangkan? Tugas yang paling mengasyikkan adalah saat kita diizinkan pergi ke perpustakaan seperti ini, ujar Lian. Menurutku itu kurang tepat. Tugas yang paling menyenangkan adalah saat kita bisa keluar dari kelas yang sangat sesak. Sebenarnya, melihat buku-buku seperti ini sangat menyesakkan untukku, kecuali jika aku benar-benar ingin mempelajarinya, terutama buku seperti ini. Zafi mengambil sebuah buku yang merupakan buku bahasa asing. Kau mempelajari bahasa asing lagi? Tanya Lian. Iya, kali ini aku sedang belajar bahasa Rusia. Papa bilang ini adalah bahasa yang paling penting dan harus aku pelajari dengan cepat, jawab Zafi. Apa Zeva juga begitu? Tanya Lian. Tentu saja, karena kami Aguero memang lebih mementingkan pelajaran daripada membaca novel belaka, ujar Zafi penuh kesombongan. Seperti yang kau katakan tidak sepenuhnya benar. Lian menunjuk ke sebelah Zafi, di mana Zeva sedang berdiri. Zafi langsung menoleh ke arah Zeva. Di sana terlihat Zeva yang sedang membaca sebuah buku novel bersama dengan Kenzo. Ini adalah buku novel yang aku cari. Aku tidak bisa menemukannya di toko buku. Ternyata aku mendapatkannya di perpustakaan. Dasar. Perpustakaan ini menyimpan segudang rahasia yang menyenangkan, celetuk Zeva. Zeva adalah pengecualian, ujar Zafi dengan cepat. Ia pun melangkah mendekati gadis itu. Hei, kenapa kau malah membaca novel di perpustakaan? Tanya Zafi. Dia merasa gagal bersikap keren di depan Lian karena ulah Zeva. Memangnya tidak boleh? Sejak kapan ada larangan membaca novel di perpustakaan? Kau pikir perpustakaan ini milik ayahmu? Tanya Zeva. Iya, sialan. Kau benar lagi. Aku lupa kalau kita memiliki ayah yang sama. Zeva berdejak. Tentang apa ceritanya? Zafi menatap novel yang sedang dipegang oleh Zeva. Ini tentang seorang putri bangsawan yang berpacaran dengan seorang pangeran. Namun hubungan mereka hanyalah hubungan rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, termasuk keluarga si putri ini. Tapi, keluarga si putri memilih menjodohkan anak mereka dengan seorang bangsawan lain, karena mereka berpikir istana bukanlah tempat yang tepat untuk putri mereka. Si putri ini sangat menyayangi pangeran, namun dia tidak mengatakan tentang perjodohan yang akan dilakukan oleh keluarganya pada si pangeran. Dia ingin menjaga hati pangeran dan tidak ingin melukainya. Pada akhirnya putri tetaplah menikah dengan bangsawan yang dijodohkan dengannya. Lalu sang pangeran merasa marah. Dia pun membantai keluarga bangsawan tersebut dan membunuh semua orang. Dia meninggalkan si putri untuk tetap hidup. Putri hidup untuk membalas dendam pada si pangeran. Jelas Zeva. Ini adalah buku yang sangat populer akhir-akhir ini dan sulit dicari karena dicetak terbatas, ujar Kenzo. Kau juga membaca buku seperti ini? Tanya Zafi. Ya, begitulah, jawab Kenzo. Wah, kau benar-benar di luar ekspektasi sekali, celetuk Zafi. Bukankah ini sedikit mirip denganmu dan Lian? Tanya Zeva. Apa? Zafi mengerutkan dahi. Pangeran itu adalah kau. Dia adalah putri seorang bangsawan. Dalam dunia ini, Aguero menduduki tahta tertinggi, sedangkan Handoko ada di bawahnya. Sehingga mereka bisa disebut sebagai bangsawan dan kita adalah keluarga kerajaan. Kau tahu kan, Bibi Patricia dan Paman Lee selalu khawatir jika Lian jatuh ke dalam bahaya kalau nantinya dia bergabung dengan keluarga yang besar seperti Aguero. Siapa tahu nanti Bibi Patricia dan Paman Lee malah memikirkan hal lain dan menjodohkan Lian dengan keluarga yang lebih aman, ujar Zeva. Itu tidak mungkin, teriak Zafi, membuat semua mata menoleh ke arahnya. Zafi, kenapa kau ribut seperti ini? Tanya Lian. Dia langsung mendekati Zafi. Remaja itu memeluk kekasihnya dengan erat. Kau tidak akan menjadi milik siapapun kan? Apalagi dijodohkan dengan pria lemah, ujar Zafi. Apa yang kau bicarakan? Lian tidak mengerti, kemudian dia melirik ke arah novel yang sedang dibaca oleh Zeva. Tentu Lian tahu apa isi novel tersebut. Dia pun menatap Zeva dan Kenzo yang tertawa kecil. Lian seketika tahu apa yang terjadi.
Apa kau mempercayai perkataan kedua babi itu? Tanya Lian. Siapa yang kau panggil babi? Zeva dan Kenzo langsung tersinggung. Tentu saja, dua orang yang mengatakan hal yang tidak-tidak dan tidak berguna. Jawab Lian. Kau tidak perlu khawatir. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Ayah dan ibuku memang sempat khawatir saat mengetahui kalau kita pacaran. Tapi mereka juga tahu kalau tidak ada tempat lain yang lebih aman dibandingkan Aguero, jelas Lian. Iya, kau benar. Aku terlalu bodoh karena takut kehilanganmu. Zafi langsung menatap Zeva dan Kenzo dengan tajam. Saat itu kedua remaja itu sudah melarikan diri. Dasar mereka itu. Zafi berdecak kesal, sementara Lian tertawa kecil. Di sisi lain, Zeva dan Kenzo duduk di salah satu meja, di mana Maxim dan Gio telah duduk. Kedua remaja itu membawa masing-masing satu buku yang belum dibuka maupun dibaca. Mereka sama-sama memandang keluar jendela dengan wajah yang datar. Lihatlah ini, ada 2 set boy, celetuk Zeva. Jika kau kemari hanya untuk mengejek kami, lebih baik kau pergi aja, usir Maxim. Siapa kau berani menyuruh kami pergi? Zeva langsung duduk di sebelah Maxim, sementara Kenzo duduk di depannya, di sebelah Gio. Aku masih memikirkan cara untuk memenangkan hati Jasmine. Benar-benar sulit. Ini pertama kalinya aku kesulitan menaklukkan hati seorang gadis. Biasanya mereka begitu mudah didapatkan, ujar Maxim. Karena mereka itu adalah orang-orang yang murahan, tidak seperti yang sedang kau kejar saat ini. Dia barang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat mahal. Butuh perjuangan untuk mendapatkannya, balas Zeva. Kau benar. Maxim menghela nafas. Lalu, apa yang kau pikirkan, Gio? Tanya Zeva. Sama seperti tadi, tentang Aluna. Jawab Gio seperti sedang membaca puisi, dia begitu dramatis. Ayolah, apa yang terjadi padamu? Kau bahkan belum ditolak. Dia hanya kabur dan belum memberikan jawaban, ujar Zeva. Bagiku, aku sudah ditolak, balas Gio. Begini ya. Zeva berhenti bicara saat Kenzo menyentuh tangannya yang berada di atas meja. Dia menatap sang kekasih yang memberikan isyarat kecil agar tidak mengganggu mereka. Zeva mengangguk kecil. Dia membuka buku dan mulai melanjutkan membacanya. Jam pulang sekolah pun tiba. Zeva dan Kenzo pergi lebih dulu karena mereka ingin jalan-jalan sebentar sebelum Kenzo kembali ke rumahnya untuk menyambut kedatangan sang paman. Sama seperti keduanya, Zafi dan Lian juga pergi untuk berkencan. Bedanya mereka akan berkencan sampai malam dan mengabaikan PR yang ada. Lalu dua laki-laki yang sama-sama merasakan kepahitan hari ini melangkah bersama keluar dari gerbang sekolah dengan wajah yang lesu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Maxim. Bagaimana jika kita main game di warnet sampai warnet itu tutup? Usul Gio. Baiklah, langkah mereka terhenti ketika melihat Aluna ada di depan mereka. Aku sudah menunggumu dari tadi. Ayo, kita pergi ke warnet. Aluna menarik tangan Gio lalu membawa remaja itu pergi meninggalkan Maxim yang terdiam di sana. Gio menoleh ke belakang ke arah Maxim dengan wajah terkejut, namun dia tidak bisa menghentikan langkahnya. Astaga, dunia benar-benar tidak adil. Maxim cemberut. Dunia memang tak adil, dasar bodoh. Jasmine muncul dari belakang Maxim membuat remaja itu terkejut. Kenapa kau ada di sini? Tanya Maxim. Aku menunggumu dari tadi, kelasmu lama sekali selesainya, jawab Jasmine. Iya, kau menungguku? Maxim tambah terkejut. Iya, aku menunggumu. Dan apa-apaan wajahmu itu? Kau seperti habis melihat hantu, ujar Jasmine dengan jutek. Habisnya, aku tidak percaya dengan kalimatmu itu. Seorang Jasmine tidak mungkin mengatakan kalau dia menungguku. Dia seharusnya menyebutkan alasan lain seperti tidak sengaja berdiri di belakangku atau yang lainnya, ujar Maxim. Diam kau. Aku sedang dalam perasaan yang baik sekarang. Jika kau mengacaukannya, aku akan lari lagi, balas Jasmine. Tidak, jangan lakukan itu. Aku tidak akan mengacaukan perasaanmu lagi. Tolong jangan lari ya, pinta Maxim. Kalau begitu, ikuti aku. Jasmine berbalik dan melangkah. Kita akan kemana? Tanya Maxim. Ada deh, jawab Jasmine dengan dingin. Mereka melangkah cukup lama sampai tiba di depan truk es krim.
Jasmine memesan 2 es krim rasa vanila dan rasa stroberi. Jasmine memberikan rasa es krim rasa stroberi kepada Maxim. Kau suka rasa stroberi kan? Tanya Jasmine. Iya. Maxim menerima es krim itu dengan wajah memerah. Dia merasa sangat senang karena hal kecil seperti ini bisa membuatnya bahagia. Mereka kembali melangkah dan duduk di sebuah kursi taman yang membawa mereka menatap pemandangan jalanan dengan mobil yang berlalu lalang. Mereka menyaksikan itu sembari memakan es krim, tanpa adanya percakapan di antara mereka. Apa kau serius soal perkataanmu tadi pagi? Tanya Jasmine. Jika aku tidak serius, mana mungkin aku mengejarmu dan membiarkan para gadis itu menampar pipiku yang berharga? Jawab Maxim. Bagaimana aku bisa tahu kau akan menjadi seseorang yang baik untukku? Tanya Jasmine. Memangnya aku tidak cukup baik sekarang? Maxim menatap Jasmine dengan wajah polos. Kau terlalu liar, bukan baik. Jasmine menunjukkan wajah datar. Masa sih? Maxim tertawa kecil. Setelah itu, Jasmine kembali menatap jalanan. Tak ada lagi percakapan di antara mereka selama beberapa saat. Maxim, iya? Aku akan jadi pacarmu. Maxim tersedak begitu mendengar kalimat tersebut. Apa? Kau baru saja mengatakan sesuatu seperti mau jadi pacarku? Tanya Maxim. Kau tidak tuli kan? Tanya Jasmine. Jadi aku tidak salah dengar. Maxim tidak percaya. Mau tidak? Aku hitung sampai 5 nih. 1. Mau. Maxim menjawab dengan cepat. Jadi mulai hari ini kita pacaran. Wajah Maxim berbinar. Iya, tapi jangan lakukan hal gila di sebelahku. Jasmine berdiri, dia langsung melangkah pergi. Aku janji tidak akan melakukan hal gila lagi di sebelahmu. Maxim bergerak menyusul Jasmine. Aku tidak yakin janjimu itu bisa ditepati, ujar Jasmine. Pokoknya aku sangat senang, Jasmine. Aku janji, aku akan menjadi pacar yang baik. Aku tidak akan bermain mata dengan para gadis itu lagi. Dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Yang pasti, kau tidak akan pernah kecewa deh kalau bersama denganku. Perkataan Maxim terpotong saat Jasmine menyumpal bibirnya menggunakan bibir gadis itu. Maxim terdiam saat menyadari itu adalah sebuah ciuman. Berisik, ucap Jasmine. Dia langsung berbalik dan kembali melangkah, meninggalkan Maxim yang membatu dengan wajah yang merah padam. Aku pikir kau marah padaku, ujar Gio. Marah? Kenapa? Tanya Aluna. Karena aku tidak bisa menembakmu dengan cara yang romantis. Tadi itu aku sudah menyiapkan banyak kata-kata dan kalimat yang tepat, tapi tidak ada satupun yang keluar dari mulutku. Aku sangat kecewa pada diriku sendiri. Aku minta maaf ya, ucap Gio. Sudahlah, aku tahu itu. Hanya aja aku yang terlalu kekanak-kanakan sampai berlari begitu aja, ujar Aluna. Tidak, kau tidak kekanak-kanakan. Jika aku jadi dirimu, aku juga pasti akan berlari seperti itu, balas Gio. Terima kasih sudah mencoba menghiburku. Aluna tersenyum kecil. Lalu bagaimana jawabanmu sekarang? Tanya Gio. Iya, aku mau. Kau mau? Aku sudah menunggu momen ini sejak lama. Lalu, untuk apa aku menolaknya? Aluna kembali tersenyum kecil. Artinya kita... Iya, kita pasangan sekarang. Aluna menarik tangan Gio dan menggenggamnya dengan erat. Wajah Gio memerah padam. Aku masih tidak bisa menyangka ini. Sekarang aku memiliki pacar sungguhan. Tubuh Gio bergetar. Ayolah, jangan membuatku gugup karena tingkahmu ini. Aluna menepuk pelan bahu Gio. Aku sangat bahagia, lirik Gio. Aku juga. Gio, bisa tolong lihat aku sebentar? Pinta Aluna. Gio langsung menoleh ke arah Aluna. Saat itulah Aluna menarik dagu Gio dan menyatukan bibir mereka. Gio sangat terkejut sampai mematung dan tak bisa berkata-kata. Itu adalah ciuman pertamaku dan aku akan memberikannya untukmu, ujar Aluna malu-malu. Ayo kita jalan. Cepat, kita tidak bisa terlambat datang ke warnet atau tempat itu akan tutup. Aluna buru-buru pergi meninggalkan Gio. Gio langsung melangkah dan menyusul Aluna dengan senyuman kecil dan wajah merah padam. Terima kasih sudah mengantarkanku kembali kemari dan terima kasih juga bonekanya. Zeva memencet boneka berukuran sekepalan tangan yang berada di tangannya itu. Didapatkan dari permainan capit boneka yang mereka mainkan. Tidak masalah, aku harus pergi sekarang.
Kenzo menunjukkan wajah yang sedikit sedih. Ayolah, jangan membuat wajah sedih seperti itu. Kau kan akan bertemu pamanmu sekarang. Zefa menarik kedua pipi Kenzo. Aku hanya sedih karena kita tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu, ujar Kenzo. Kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu lain kali, balas Zefa. Iya, aku pergi sekarang ya. Dah, Kenzo melambaikan tangannya sebelum kembali melangkah. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, Kenzo terus memikirkan apa yang akan dikatakan oleh sang paman kepadanya. Kemudian, langkah Kenzo terhenti ketika ia bertemu pria lusuh yang dia lihat beberapa kali. Tuan, apa maumu? Tolong katakan yang sebenarnya, kata Kenzo. Kau harus memilih salah satu dari dua hal penting di dunia ini, ujar pria itu sebelum pergi. Apa? Kenzo terheran, kemudian dia melihat ponsel yang menunjukkan pesan masuk dari sang paman. Paman bilang dia telah tiba di rumah Kenzo dan sudah masuk ke dalam sana. Kenzo berlari untuk kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, Kenzo langsung membuka pintu yang tidak dikunci. Dia menemukan paman sedang duduk di sofa dengan wajah serius. Paman, Zefania Marietta Aguero. Kenzo terdiam dan juga terkejut saat pamannya menyebut nama Zefa dengan lengkap beserta dengan nama Aguero di belakangnya. Itu nama lengkap Zefa kan? Dia adalah putri keluarga Aguero yang merupakan keluarga mafia terbesar yang paling berbahaya di Amerika. Apa aku benar? Tanya paman. Paman itu, jawab aku Kenzo. Apa benar putri keluarga Aguero adalah pacarmu? Tanya paman. Kenzo merasa aneh. Ini pertama kalinya dia melihat paman seperti ini. Paman yang ramah dan lembut telah menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria dingin dengan wajah yang tidak lagi ramah. Apa yang terjadi pada paman? Itu benar, dia adalah putri keluarga Aguero. Lalu, kenapa? Dan dari mana paman mengetahui hal itu? Tanya Kenzo, dadanya berdetak kencang. Dia merasa sangat khawatir kalau pamannya bekerja sama dengan seseorang yang merugikan Aguero dan meminta Kenzo untuk putus dengan Zefa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Paman terlihat sangat marah. Paman, ada apa? Tanya Kenzo. Dia mendekati pamannya. Paman langsung memeluk Kenzo dengan erat. Paman, Kenzo, ini sangat saatnya kau mengetahui kebenaran tentang kehidupanmu, ujar paman. Apa maksud paman? Kedua orang tuamu, mereka tidak bunuh diri. Mereka dibunuh oleh keluarga pacarmu, oleh Aguero, ujar paman. Kenzo hanya terdiam.